Cek, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang risiko dan tingkat pengembalian. Jadi, ketika sebelum kemarin kita belajar tentang bagaimana cara mengukur rasio-rasio keuangan, lalu juga kita belajar tentang bagaimana mencari laporan keuangan, bagaimana mendapatkan info dari laporan-laporan keuangan tersebut. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya mengukur tingkat pengembalian dan risiko. Nah, jadi di dalam sebuah investasi atau sebuah aset, kita pasti akan berhadapan dengan risiko dan tentu yang akan kita cari adalah tingkat pengembalian. Dalam bahasa Inggris, risiko disebut risk dan tingkat pengembalian disebut dengan return. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan belajar dari manajemen keuangan ini tentang gimana sih caranya ngitung tingkat pengembalian dan gimana caranya ngitung risiko. Jadi semua yang kita miliki itu kan adalah aset ya. Uang yang kita miliki itu adalah salah satu aset keuangan. Jadi uang itu juga ada risikonya terbakar, risikonya hilang, dicuri orang, robek, dan sebagainya. Itu adalah risiko dari aset uang. Lalu tingkat pengembaliannya berapa? Ya tingkat pengembaliannya nggak ada, karena emang uang itu nilainya malah semakin tahun malah semakin turun gitu kan. Nah, beda dengan aset lainnya. Nah, kita akan coba membahas salah satu aset yang memiliki tingkat pengembalian yang lumayan tinggi dengan tingkat risiko yang bisa kita pelajari. Contohnya yaitu saham. Nah, kita akan langsung ke risk and return. Risk and return, return-nya dulu kita akan pelajari. Return atau pengembalian adalah keuntungan yang didapat dari investasi ditambah dengan selisih antara harga jual dan harga beli. Jadi rumusnya adalah R atau return sama dengan DT tambah PT kurang PT-1 per PT-1. Nah, kita bahas satu-satu. R adalah return-nya, DT adalah dividen pada waktu ke T, PT adalah harga pada waktu ke T, dan PT-1 adalah harga pada waktu ke T kurang 1. Jadi, misalnya kita akan mencari dari sebuah saham Astra misalnya, berapa sih return-nya? Return-nya adalah dividen atau kan jadi kalau di saham itu ada dividen lalu ada selisih harga. Jadi dividen yang kita dapat ditambah dengan selisih harganya tadi, yaitu harga hari ini dikurangi dengan harga sebelumnya dibagi dengan harga sebelumnya, seperti itu. Contohnya kita lihat ada namanya tentang pengembalian atau return dari seseorang investor. Misalnya Salim menginvestasikan uangnya pada saham Medco Energi. Salim membeli saham Medco pada tahun 2020. Dia beli satu lot seharga 50.000. Kemudian 500.000, Kemudian pada tahun 2021 harganya menjadi 1 juta. Jadi harganya pertamanya tahun 2020 itu 500.000, 2021 itu 1 juta. Dan selama 1 tahun Salim telah menerima 50.000 dividen dari saham Medco. Returnnya, gampangnya kita akan hitung return sama dengan 50.000, yaitu dividennya yang didapatkan tadi selama 1 tahun, ditambah dengan selisih harganya, yaitu 1 juta dikulang 500.000. Karena harganya hari ini yaitu 1 juta, sedangkan waktu dia beli itu harganya 500.000, dibagi dengan 500.000. Jadi total keuntungan yang Salim dapat adalah 110%. Jadi dia mendapatkan keuntungan 110%. Selanjutnya ada risiko. Nah, setelah kita belajar tentang bagaimana menghitung return atau tingkat pengembalian, kita juga akan belajar tentang bagaimana mengukur risiko. Risiko adalah kemungkinan pengembalian atau return aktual yang berbeda dari pengembalian yang diharapkan. Jadi kita kan misalnya contohnya tadi yang ini kan pada tahun 2020 misalnya Salim itu kan mau investasi, dia ngarepin tuh dapat 50%
dapat 100%, jadi uangnya jadi 2 kali lipat. Tapi kan ada risiko juga, jadi ada kemungkinan bahwa dia itu nggak dapat untung, bisa jadi dia itu malah rugi seperti itu. Nah, itu adalah risiko. Nah, untuk mengukur risiko ini dibutuhkan perhitungan expected return, yaitu return dibagi return dengan price. Nah, ROP ini adalah expected return dari aset, lalu RI return, P ada probabilitas atau kemungkinan terjadinya return. Jadi P-nya ini bukan price ya, sorry, tapi probabilitas, dan N adalah kemungkinan probabilitas. Nah, kita langsung praktiknya saja. Kita tidak akan membahas secara matematis tentang risiko ini karena kita akan mempelajari. Karena kita mata kuliahnya kan manajemen keuangan. Untuk mempelajari ini perlu perhitungan di keuangan yang lebih dalam. Nah, kita lanjut aja. Jadi gimana sih secara gampangnya mengukur risiko? Nah, teman-teman bisa menggunakan standar deviasi atau standard deviation bahasa Inggrisnya, yaitu adalah pengukuran penyimpangan dari hasil yang mungkin terjadi. Nah, semakin besar nilai standar deviasinya, maka semakin besar ketidakpastian dan semakin besar juga risikonya. Contohnya standar deviasi, lambangnya seperti ini, perhitungannya seperti ini. Nah, untuk standar deviasi ini teman-teman bisa lihat di video bagaimana cara menghitung standar deviasi dari sebuah saham di video saya yang terpisah, yaitu bagaimana kita menghitung expected return atau expected return itu return yang diharapkan atau pengembalian yang diharapkan atau keuntungan yang diharapkan, itu expected return. Lalu standar deviasi yaitu untuk mengukur risikonya. Nanti akan kita gunakan Microsoft Excel, jadi teman-teman tidak perlu menghitung secara manual. Nah, setelah kita tahu setiap saham atau setiap aset itu punya risiko dan tingkat pengembalian yang berbeda, maka kita perlu untuk mengatur setiap aset-aset yang kita miliki dengan cermat supaya tingkat risikonya bisa kita minimalkan dan tingkat pengembaliannya atau returnnya bisa kita maksimalkan. Nah, kumpulan dari aset-aset tadi, misalnya kita punya 5 saham, 7 saham, dan sebagainya, itu disebut dengan portfolio. Portfolio definisinya adalah gabungan dari aset-aset yang dikelola. Jadi semua aset-aset yang dikelola. Nah, dalam mengelola aset keuangan perlu untuk mengelompokkan aset-aset dalam satu portofolio. Risiko dan pengembalian dari portofolio dapat dihitung dengan mempertimbangkan kinerja masing-masing aset yang ada. Jadi portofolio itu adalah gabungan dari aset-aset yang dikelola. Nah, risiko dan pengembalian dari portofolio ini bisa dihitung dengan mempertimbangkan kinerja dari masing-masing aset yang ada di dalam portofolio. Nah, risiko yang terjadi di dalam sebuah portofolio itu ada dua, yaitu sistematik dan risiko unsistematik atau tidak sistematik. Nah, risiko sistematik adalah risiko yang tidak dapat dikendalikan dengan melakukan diversifikasi. Nah, secara definisi, risiko sistematik adalah risiko yang timbul dari faktor yang tidak dapat dikendalikan dan dapat menggerakkan instrumen keuangan secara bersama-sama, misalnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, keadaan keuangan negara, faktor sosial, konflik, dan sebagainya. Nah, itu kan tidak bisa kita kendalikan ya, maksudnya itu kan terjadi secara besar, artinya kita tidak bisa mengendalikan bagaimana ekonomi itu berjalan dan sebagainya gitu. Nah, selanjutnya ada juga risiko unsistematik atau risiko tidak sistematik, yaitu risiko yang timbul dari faktor mikroekonomi seperti keadaan perusahaan, penurunan keuntungan perusahaan, penurunan penjualan perusahaan, dan sebagainya. Nah, risiko ini dapat diatasi dengan diversifikasi. Apa sih diversifikasi itu? Diversifikasi itu adalah melakukan pengaturan dari aset-aset kita. Misalnya, kita punya aset saham, misalnya ada saham Astra, ada saham ada saham Adikarya dan sebagainya. Lalu kita juga punya obligasi. Nah,
khusus untuk obligasi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Cuman intinya adalah kita punya banyak aset di sana dan kita bisa menghitung kira-kira mana yang paling menguntungkan, mana yang risikonya kecil dan sebagainya. Kita kumpulkan dalam satu portfolio. Nah, metode pengumpulan ini untuk menghindari risiko, jadi misalnya ketika sahamnya naik, obligasinya turun, itu kita masih memiliki keuntungan yang lumayan, atau misalnya obligasinya naik, sahamnya turun, gitu kita bisa masih memiliki keuntungan. Nah, itu adalah diversifikasi. Atau secara lebih ringkas, diversifikasi adalah pembeda-bedaan. Jadi kita tidak boleh menggunakan satu saham saja di dalam satu portofolio gitu. Nah, risiko unsistematik itu risiko ini dapat diatasi dengan diversifikasi. Jadi kalau kita tahu perusahaannya itu bangkrut atau perusahaannya itu naik ketika harga minyak naik, misalnya perusahaan Adaro Energi gitu kan, itu kan perusahaan batubara ya, ketika batubara naik pasti perusahaannya bakalan naik. Nah, itu kita bisa diversifikasi perusahaannya gitu, karena kita tahu perusahaannya. Sedangkan yang risiko yang sistematik yaitu risiko yang timbul karena pertumbuhan ekonomi. Jadi misalnya kita nggak tahu, kita nggak bisa ngatur nih pertumbuhan ekonomi gimana. Kalau yang tadi misalnya ketika batubara turun, ya udah nggak usah beli saham batubara, beli saham yang lain gitu. Kurang lebih seperti itu tentang manajemen dari risiko dan tingkat pengembalian. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.